Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sahabat-sahabat abang, semoga sehat selalu dimanapun sahabat berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas masalah kredit kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil. Kalau dulu kita membahas masalah pinjaman online, pinjaman yang tanpa jaminan. Tapi untuk kali ini kita membahas pinjaman yang ada jaminannya, yaitu jaminan berupa BPKB atau bukti pemilik kendaraan bermotor. Jadi seiring perkembangan zaman, kredit kendaraan bermotor ini semakin dipermudah. Kalau dulu memang agak susah, agak ribet, DP-nya harus tinggi, datanya syarat-syaratnya memang agak ribet, data-datanya, rumahnya harus sendiri dan sebagainya. Bahkan ada yang pakai jaminan lampiran atau jaminan tambahan berupa sertifikat rumah ataupun sertifikat tanah, sawah dan sebagainya. Tapi sekarang ini sangat dipermudah, sama dengan pinjaman online dipermudah. Begitupun kredit kendaraan bermotor yang pakai jaminan berupa BPKB ini dipermudah sekali. Dengan hanya DP yang minim, bisa punya kendaraan bermotor, sehingga kita tidak heran motor maupun mobil, baik di kota besar maupun di daerah terpencil sekalipun, ini banyak orang yang punya kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil. Sangat murah sekali, DP minim, contoh umpamanya motor Honda, Yamaha, Suzuki dan sebagainya, dengan DP yang sangat minim, DP 500.000, 1 juta sudah dapat motor. Kemudian mobil juga sama, dengan DP yang sangat minim 10% atau 20%, 20 juta, 30 juta, bahkan ada yang DP sangat minim tergantung mobilnya, dan prosesnya juga sangat mudah. Dengan adanya dimudahkan ini, karena banyak yang mengambil kendaraan ini dengan cara kredit, dengan cara pakai finance, maka timbul banyak persoalan yang dialami oleh konsumen maupun yang dialami oleh lembaga pembiayaan, yaitu finance atau leasing. Jadi leasing jumlahnya banyak sekali karena seiring maraknya konsumen mengambil kendaraan bermotor, sehingga jumlah leasing pun atau finance pun juga bertambah, akan mengimbangi jumlah konsumen yang pakai finance atau leasing. Jarang yang cash itu jarang, tapi kebanyakan kredit. Karena banyak persoalan di lapangan, itu persoalan macam-macam. Jadi ada kalanya yang kredit macet, kemudian kendaraannya hilang, kendaraannya digelapkan orang atau digadaikan, bahkan dijual dengan tanpa BPKB-nya. Itu macam-macam bentuk ini, persoalan yang terjadi di lapangan. Bahkan ada kalanya kendaraan yang sudah ditarik dijual oleh yang narik. Jadi persoalannya sangat kompleks sekali di lapangan terkait masalah kredit kendaraan bermotor itu. Oleh karena itu, dalam kondisi pandemi seperti ini, Presiden Jokowi menginstruksikan bahwasanya untuk menjaga keseimbangan, untuk menjaga kondisi yang tetap kondusif, aman dan terkendali, maka diinstruksikan supaya finance itu memberikan relaksasi atau leasing memberikan relaksasi atau penangguhan atau keringanan, bentuknya macam-macam tergantung kebijakan leasing masing-masing, yang mana instruksi Presiden Jokowi ini dilaksanakan oleh OJK melalui peraturan OJK. Jadi jangan sampai ada lembaga finance yang egois. Artinya saya nggak mau, lembagaku nggak mau untuk menuruti perintahnya OJK untuk memberikan relaksasi rugi. Berarti itu adalah egois. Artinya itu tidak boleh. Kalau memang ada finance seperti itu, laporkan aja ke OJK biar nanti kena sanksi. Jadi semua lembaga pembiayaan tetap di bawah kendali Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Makanya
Tapi bagi konsumen atau bagi nasabah ini yang nggak mau mengajukan relaksasi juga nggak masalah. Artinya apa? Karena itu merupakan hak. Hak itu boleh dipakai, boleh enggak, karena bukan kewajiban. Yang kewajiban itu bagi si finance-nya atau leasingnya itu baru kewajiban. Kalau memang dia ada konsumen mengajukan relaksasi, mengajukan penundaan pembayaran atau keringanan pembayaran cicilan, kemudian tidak disetujui atau enggak dikabulkan oleh lembaga finance yang bersangkutan, maka laporkanlah ke OJK supaya dia mendapat teguran dari sebuah lembaga yang punya otoritas di bidang jasa keuangan. Kemudian ada lagi instruksi Presiden Jokowi, di samping dikasih relaksasi juga dikasih ini instruksinya tidak boleh dalam kondisi pandemi seperti ini, orang lagi pada susah semuanya. Tidak boleh kolektor datang ke rumah, apalagi narik kendaraan, nggak boleh. Jadi itu sangat mengganggu, apalagi kondisi seperti ini orang pada nekat semuanya, itu sangat berbahaya. Itu akan timbul potensi keributan, potensi kaptip masa akan terganggu itu. Makanya dalam kondisi pandemi seperti ini tidak boleh kolektor datang ke rumah, kemudian dengan cara yang kurang sopan, kurang etis, mengganggu ketertiban di lingkungan masyarakat setempat. Jadi kalau ada kolektor datang ke rumah dalam kondisi pandemi, laporkanlah ke OJK. Karena apa? Dalam kondisi seperti ini hanya dibolehkan penagihan melalui telepon, ataupun melalui WA, ataupun melalui surat elektronik. Karena apa? Karena kalau datang ke rumah, di samping potensi keributan ini sangat dimungkinkan, dikhawatirkan itu akan menambah atau menularkan penyakit corona itu, sehingga itu harus dihindari. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, dalam kondisi yang relaksasi, dalam kondisi yang pandemi seperti ini, pertama direlaksasi pertama, kemudian OJK melalui peraturannya, POJK juga memberikan kebijakan relaksasi yang kedua. Jadi sampai tahun 2022 itu bisa mengajukan relaksasi kembali. Jadi kalau memang yang pertama sudah mengajukan relaksasi, kemudian tahun kedua sampai 2022 itu masih boleh mengajukan relaksasi. Dan finance harus bisa menerima, nggak boleh seenaknya sendiri, karena semuanya ada aturannya. Konsumen ini karena apa? Karena konsumen, tanpa adanya konsumen, finance juga nggak bisa perusahaannya nggak bisa berkembang, bahkan nggak bisa jalan, mati di tempat nanti. Oleh karena itu saling menghargai, saling menghormati antara konsumen dengan finance yang memberikan pinjamannya berupa pembiayaan. Kalau memang karena ini negara hukum, kalau memang pihak-pihak yang dirugikan baik konsumen maupun finance ini dirugikan, bisa mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri setempat, di mana tempat tergugat yaitu konsumennya berdomisili, umpamanya Jakarta Timur, Jakarta Utara, atau Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat, sesuai dengan domisili tempat konsumen berada. Kalau memang itu dianggap bukan prestasi atau ingkar janji. Kemudian konsumen juga bisa melakukan haknya, yaitu juga bisa proses hukum, baik mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri, maupun kalau memang ada unsur pidananya bisa melaporkan ke kepolisian setempat. Jadi kesimpulannya, karena ini kondisi seperti ini harus bisa menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Mungkin sementara sahabat-sahabat kita sampai di sini dulu. Lain kesempatan kita sambung kembali. Tapi jangan lupa selalu like, komen, subscribe terhadap channel ini, dan juga sahabat-sahabat yang punya persoalan, baik persoalan kredit kendaraan bermotor maupun persoalan-persoalan yang lain yang sahabat alami saat ini, jangan lupa konsultasi melalui link yang ada di bawah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua, sehat selalu, merdeka!